Pada zaman dahulu, hiduplah seekor hiu dan buaya. Hiu tersebut bernama Sura dan buaya bernama Baya. Mereka berdua hidup saling berdampingan. Karena mereka sering bertengkar untuk memperebutkan makanan, akhirnya mereka membuat sebuah perjanjian yang saling menguntungkan. Aku bosan berkelahi denganmu, Baya. Aku juga bosan, Sura. Bagaimana ya caranya supaya kita tidak berkelahi lagi? Tanya Baya kepada Sura. Mendengar hal itu, Sura pun berpikir panjang. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita membagi kekuasaan menjadi dua? Aku berkuasa di dalam air dan hanya boleh mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan hanya boleh berkuasa dan mencari mangsa di daratan. Baiklah, aku setuju dengan ucapanmu. Sejak saat itu, kesepakatan antara hiu Sura dan buaya Baya pun terbentuk. Hiu Sura akan berburu di air dan buaya Baya akan berburu di daratan. Akan tetapi, pada suatu ketika, hiu Sura malah melanggar kesepakatan yang telah ia buat sendiri. Ia malah berburu makanan di sungai tanpa sepengetahuan oleh buaya Baya. Namun, tetap saja buaya Baya pun mengetahui hal itu. Enak sekali ikan ini. Lalu buaya Baya datang. Hei Sura, sedang apa kamu di sini? Bisa-bisanya kamu melanggar kesepakatan kita. Kenapa kamu berburu makanan di sungai? Ini kan daerah kekuasaanku. Tanya Baya dengan nada marah. Hah? Melanggar kesepakatan? Bukankah sungai itu air? Dan aku kan jelas-jelas penguasa air. Apa-apaan maksudmu, Sura? Sungai itu berada di darat, sedangkan daerahmu itu di laut. Artinya, sungai itu daerahku. Tidak bisa begitu, Baya. Aku kan tidak pernah bilang kalau air itu hanya air laut saja, tetapi bisa juga air sungai. Kamu sengaja mengakaliku ya? Aku tidak sebodoh itu, Sura. Karena tidak ada satupun yang mau mengalah, akhirnya pertarungan antara hiu Sura dan buaya Baya pun kembali terjadi. Mereka saling adu satu sama lain. Dalam pertempuran hebat ini, Sura menggigit ekor Baya hingga bengkok. Sedangkan Baya juga menggigit ekor Sura hingga nyaris putus. Akhirnya, Sura kembali ke lautan. Dan buaya Baya berhasil menyelamatkan daerah kekuasaannya. Keesokan harinya, Sura bertemu dengan Baya di tepi sungai. Sudah cukup, Baya. Sepertinya percuma juga kalau kita berkelahi terus. Tidak ada gunanya juga. Oke, mulai sekarang sungai adalah daerah kekuasaanmu. Mari kita saling memaafkan dan damai untuk kesejahteraan bersama. Nah, gitu dong. Oke, kita damai ya. Akhirnya, buaya Baya dan Sura saling damai dan saling berpelukan. Menurut sebagian orang, pertarungan antara hiu Sura dan buaya Baya begitu sangat berkesan, sehingga kedua hewan tersebut dijadikan sebagai nama dan lambang dari kota Surabaya. Nah, pesan moral dari dongeng tadi yaitu permusuhan dan pertengkaran hanyalah melelahkan dan tidak ada gunanya. Kerjasama dan damai itulah yang dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sekian dongeng yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.